Banyak kehilangan budaya-budaya ketika Ramadan. Langsung dilakukan oleh anak-anak muda, anak-anak dan lain sebagainya. Itu sudah mulai tidak ada. Seperti di Amerika misalnya, orang mau berbuka puasa harus pegang-pegang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diwala-walik tetap Masam. Selamat malam dulur Masam yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Malam ini saya bersama dengan Masam Haji Samsul Arifin, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa. Wah, malam ini kelihatannya sehat dan bugar sekali ini. Alhamdulillah. Sehat-sehat Mas Sam ya? Sehat ya. Selalu sehat. Ya. Sehat. Malam ini Mas Sam, ini banyak sekali teman-teman ini yang bertanya di media sosial, di YouTube-nya Mas Sam, ini banyak sekali yang bertanya terkait budaya ini. Terkait perbedaan budaya. Budaya puasa Ramadan di Indonesia dan budaya puasa Ramadan di luar negeri, khususnya di Arab Saudi dan di negara-negara yang lain. Mungkin Mas Sam ini kan salah satu tokoh yang sudah melalang buana. Tokoh apa toko? Tokoh lah. Yang sudah melalang buana, sudah berproses sekian lama di luar negeri dan di mana-mana. Tentunya bisa menjelaskan seperti apa sih budaya puasa Ramadan di Indonesia dan di Arab Saudi, perbedaannya seperti apa? Terima kasih dulur Masam, terutama di Surabaya. Saya hanya bercerita tentang namanya ini budaya ya, bukan aturan hukum yang kemudian ini wajib diterapkan di masing-masing. Iya, betul. Ini lebih pada persoalan budaya. Kita ini sudah banyak kehilangan budaya-budaya ketika Ramadan. Budaya nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita ini sudah mulai banyak terkikis. Nah, hari ini kita sudah jarang sekali menemukan budaya Klotean. Oh, bahasa Ronda. Membangunkan orang sahur ketika mereka sebagai pengingat ya. Ya, betul. Ingat membangunkan. Nah, kalau di desa-desa dulu zaman saya kecil itu setiap jam 1, jam setengah 2 dini hari ini sudah mulai ada di beberapa titik-titik ya. Hampir satu desa itu bisa jadi ada beberapa titik-titik mereka melaksanakan ronda. Keliling gitu ya, di kampung-kampung. Sekarang itu sudah mulai tidak ada, bahkan yang ada hanya di HP. Di HP itu ada ini sahur gitu ya, dengan berbagai macam ini ya. Jadi rondanya udah digital juga ya. Rondanya sudah digital. Nah, ronda-ronda yang langsung dilakukan oleh anak-anak muda, anak-anak dan lain sebagainya itu sudah mulai tidak ada. Terkikis gitu ya. Terkikis. Lebih-lebih di kota besar seperti di Surabaya ini udah hampir nggak ada. Nah, ini kan mungkin salah satu akibat 2 tahun terakhir ini kita dihadapkan pada persoalan pandemi COVID-19. Nah, kan tapi sebelum COVID pun berbicara soal ronda ini sudah jarang lah. Jarang. Adapun di kota-kota besar itu hanya dijadikan seremonial, ada event-event festival, kayak kirap begitu kirap dan lain sebagainya. Yang menjadi rutinitas setiap malam hampir tidak ada. Padahal kalau dulu itu sering sekali ya keliling kampung. Sering banget itu. Klotean, ada yang bawa panci, ada yang bawa timbo gitu kan. Itu yang di dalam negeri ya, di kita di Republik ini, di Indonesia ini. Nah, sedangkan yang di luar ini banyak sekali kalau kita perbandingkan. Ketika di Indonesia ini contohnya misalnya ya, kalau menjelang puasa, menjelang buka puasa. Itu kan di mana-mana sudah terdengar suara-suara masjid gitu. Ya, apa sih istilahnya ya?
sholawatan atau apalah pujian-pujian atau kajian-kajian, ngaji kitab atau apa, ya kan? Di masjid-masjid, di musola-musola begitu ya. Ada semua. Nah, di Arab Saudi itu hampir tidak ada seperti itu. Hampir tidak ada. Jadi kecuali di masjid-masjid besar ya. Di masjid-masjid besar seperti di Madinah atau di apa itu memang ada kajian-kajian, itu pun jauh jam sebelumnya. Misalnya 2 jam sebelumnya itu masih banyak kajian-kajian. Tapi menjelang buka puasa di masjid-masjid besar seperti di Makkah sama di Madinah itu sudah sibuk menyiapkan ini untuk berbuka puasa. Karena di situ sudah orang tidak mikir nanti mau buka apa, terutama yang ada dalam masjid, karena semua sudah ada dan orang menyediakan. Para pengusaha-pengusaha atau orang yang ini agniya itu berlomba-lomba untuk bersedekah kepada orang yang akan berbuka puasa. Sehingga apa? Mereka sudah siap semua. Nanti ketika ada adzan, karena tidak ada beduk di sana kan. Langsung ya berarti ya. Tidak ada. Kalau di sini kan kadang-kadang tanda tanya masih nunggu beduk gitu kan. Ya, gitu. Itu baru bisa berbuka. Itu baru bisa berbuka. Kalau di sana nggak ada berarti. Nggak ada, langsung kita nyiapkan, sudah langsung adzan maghrib dan itu sudah mulai buka puasa. Kalau itu Mas Sam, itu kan Indonesia, perbedaan Indonesia, Arab gitu kan. Nah kemudian kalau di negara-negara lain mungkin Mas Sam pernah. Negara-negara lain seperti di Amerika misalnya, orang mau berbuka puasa harus ya pegang-pegang ini, harus melihat jam. Jam tangan kita, dan itu kita harus update betul. Hari ini buka puasa jam berapa. Ini bikin alarm untuk buka puasa begitu. Emang jauh dari nggak banyak masjid ya? Banyak masjid, tapi kan kemudian di situ masjid ada aturan yang tidak memperbolehkan speaker di luar. Jadi speaker itu hanya ada di dalam. Speakernya hanya di dalam, jadi di dalam saja. Yang di luar nggak ada yang dengar gitu ya. Yang dengar gitu kan. Wah. Kalau sekarang sudah mulai ini ya, karena banyak aplikasi-aplikasi yang kemudian ada alarm, suara adzan gitu ya. Ya begitu aplikasi. Tapi karena mereka nggak ada masjid yang pakai langsung gitu. Ini corong ya. Itu kemudian ya kita harus pandai-pandai menyikapi ya, misalnya pakai apa. Berarti waktu sahur, waktu buka, waktu ibadah, waktu sholat pun juga harus dari dirinya masing-masing gitu. Terutama soal perbedaan waktu ya. Perbedaan waktu ini kan kadang-kadang pada waktu-waktu tertentu harus maju 1 jam, waktu tertentu harus mundur 1 jam ya, seperti di negara-negara Eropa atau di negara seperti di Amerika. Sehingga itu betul-betul menjadi disiplin kita. Dan termasuk di negara-negara yang lain, misalnya di Malaysia, di Singapura. Nah ini kan masih ada ciri khas masing-masing budaya-budaya. Kalau di negara-negara luar itu, sepengetahuan Mas Sam nih, itu ada nggak anak-anak kecil yang kelodean-kelodean kayak itu di sini? Ada. Itu nggak ada ya? Ada, jangankan di Amerika, di Saudi aja nggak ada. Di Saudi malah nggak ada ya? Nggak ada. Berarti semarak untuk ramenya justru malah di negara kita ya? Bukti kebanggaan kita menikmati yang namanya Ramadan, itu salah satunya memang didukung oleh budaya tadi itu. Wah, lagi-lagi saya tegaskan bahwa ini bukan ajaran loh ya. Ini bukan budaya. Perintah, tapi ini budaya. Nah, kebiasaan dari leluhur kita. Gitu. Ya. Nah, sehingga apa? Ya, di Mekah saja ya harus berpatokan pada persoalan jam juga sebetulnya. Ya. Wah ini sudah jam 2, ini sudah jam 3, begitu itu. Nah ini hampir di Indonesia hampir niru ini. Karena sudah nggak ada yang kelotean, sudah nggak ada yang jadi jadi tetap kita sebagai masyarakat Indonesia atau warga ya kan di kampung-kampung ini mempertahankan tradisi itu jauh lebih baik ya. Jadi lebih baik. Kita anak-anak kecil, anak-anak dewasa biasanya kan remaja-remaja di kampung-kampung itu biasanya kan setiap malam itu entah itu main bola dulu di jalan-jalan, kemudian langsung melanjutkan membangunkan orang-orang yang ada di kampung. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, seperti ini lagi. Seperti buka puasa bersama. Iya. Di sini kan
terutama saat ini kan berlomba-lomba untuk mengadakan bukber. Bukber ya. Yang teman seangkatan, teman alumni, komunitas, bukber semua. teman kerja gitu kan. Di Saudi mana ada acara bukber begitu? Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Nah ini yang kemudian sebetulnya acara bukber ini salah satu faktor yang akan menggerus budaya kita. Nah, padahal kita berharap bahwa ketika bulan puasa ini buka bersama menjadi salah satu apa ya bahasa kita, wadah untuk quality time. Ya. Quality time untuk keluarga. Untuk keluarga, betul. Quality time untuk keluarga karena memang kebahagiaan, kebanggaan dan rasa nikmatnya berpuasa itu ketika kita buka bersama dengan keluarga. Bahkan sekarang bukan hanya buka bersama, saya mulai luntur ya. Budaya tadarrus itu anak ngaji ya setelah sholat tarawih itu ya. Sudah enggak ada nih. Sudah mulai berkurang. Sekarang yang banyak yang ngaji yang masih sepuh-sepuh. Ya, dari tua-tua ya, begitu. Sudah tua-tua. Nah, yang masih muda-muda kayak kita-kita ini jarang sekali. Oh. Masuk ke masjid ini jarang. Apalagi anggota dewan. Lah, kenapa kok bisa begitu? Ya karena kesibukan. Karena kesibukan ya. Padahal salah satu anjurannya itu kita bekerja selama 12 bulan. Yang 1 bulan ini fokus hasil. Ya, dari 11 bulan kita bekerja untuk 1 bulan kita di bulan Ramadan ini. Sebetulnya kita memang quality time tadi itu untuk kepentingan keluarga. Kita betul menikmati hasil dari jerih payah kita selama 1 bulan itu, 11 bulan itu untuk 1 bulan di bulan Ramadan. Iya, baik. Ini sangat menarik sekali dan luar biasa sekali, menjadi pengetahuan baru buat teman-teman semuanya, warga kota Surabaya dan sekitarnya, terkait dengan budaya berpuasa di Indonesia, perbandingan dengan puasa di Arab Saudi, dan tadi disebutkan oleh Mas Sam juga di Amerika. Dan jangan lupa teman-teman yang ada di rumah atau di manapun teman-teman berada, bahwa jangan lupa saksikan terus konten atau channel YouTube dari Mas Sam. Ini Samsul Arifin Mas Sam. Tentunya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan seperti biasanya, setiap komentar nantinya akan kita pilih. Komentar yang terbagus akan kita kasih hadiah atau parcel Ramadan. Mungkin itu, terima kasih Mas Sam atas waktunya. Semoga bermanfaat. Amin. Ya, pasti ini menjadi pengetahuan yang jarang sekali dikupas di channel manapun. Ya itu. Terima kasih. Diwala wali tetap Mas Sam.